Dalam naskah carita Purwaka Caruban Nagari, Sarip Hidayatullah tercatat memiliki 12 putra dan putri yang kelak keturunannya itu menjadi penguasa di Cirebon dan di Banten. Adapun para istrinya terdiri dari ke-1 Nyimas Ratu Pakungwati binti Walang Sungsang, yang kedua Nyai Babadan putri Ki Gedeng Babadan. Istri yang ketiga bernama Nyai Kawung Anten binti Surasowan Banten, cucu Prabu Siliwangi juga. Istri yang keempat bernama Saripah Baghdad binti Syekh Datu Kahpi, yaitu adiknya Pangeran Panjunan. Istri yang kelima bernama Ong Tienio, putri Kaisar Tartar Cina. Dan istri yang keenam bernama Nyai Tepasari, putri Ki Gedeng Tepasari Majapahit. Sebagai kepala negara atau susuhunan jati kedua dan kepala ulama atau pimpinan Wali Songo, Sunan Gunung Jati Syekh Sarip Hidayatullah Sayyid Al-Kamil sering melanglang buana. Ada babad yang mengisahkan ketika sedang di Campa, Sarip Hidayatullah didatangi seorang patih bersama pengawal berkudanya sebagai utusan Kaisar Honggi, yaitu putra mahkotanya Kaisar Yunglo dari dinasti Ming. Kata patih itu telah sampai kabar di istana Kaisar bahwa di Campa sedang ada seorang ulama muda dari Pulau Jawa yang sakti mandraguna. Maka Sarip Hidayatullah diundang ke istananya untuk berjumpa dan berbincang dengan Kaisar Honggi. Sarip Hidayatullah pun menyanggupi, tapi mempersilahkan patih dengan pasukan berkudanya berangkat duluan. Nanti dirinya akan menyusul ke istana karena ia akan menemui dulu masyarakat bangsa Tartar. Maka patih bersama pasukan berkuda pun bergegas pulang untuk menyampaikan berita kepada kaisarnya bahwa Sarip Hidayatullah akan segera menghadap. Sesampainya patih dan pasukan berkudanya di istana, ternyata Kaisar Honggi dengan para pembesar istana lainnya sedang menerima tamu yang nampaknya teramat penting. Ketika patih akan menghadap Kaisar untuk melaporkan bahwa Sarip Hidayatullah akan menyusul, betapa kaget dirinya karena nampak yang sedang bertamu kepada kaisarnya itu adalah Syekh Sarip Hidayatullah. Ternyata Kaisar Honggi ingin menguji kesaktian Sarip Hidayatullah, seperti yang tersebar beritanya dari masyarakat Muslim Campa, karena ia takut popularitasnya di daratan Cina terkalahkan. Ternyata saat itu Kaisar telah mempersiapkan putri satu-satunya yang cantik jelita bernama Ong Tienio didandani seperti wanita hamil yang diganjal perutnya dengan
Baskom Kuningan. Lalu disuruh duduk berdampingan dengan sepupunya yang memang sedang hamil. Setelah berhadapan di dalam ruang tamu keratonnya Kaisar Honggi, putra mahkotanya Kaisar Yunglo dari dinasti Ming itu, ternyata Syekh Syarif Hidayatullah diminta untuk menebak mana wanita di hadapannya yang benar-benar hamil. Dan bila benar putrinya yang bernama Ong Tienio hamil, maka Kaisar ingin putrinya disembuhkan karena dianggap suatu penyakit bagi gadis yang belum menikah. Sebenarnya Kaisar Honggi hanya ingin mempermalukan Syarif Hidayatullah yang terlanjur sudah populer di kalangan masyarakat Tartar Cina sebagai guru agama Islam yang sakti. Apabila tidak dapat memastikan siapa yang benar-benar hamil dan apa penyebab kondisi putrinya itu, maka Kaisar mengancam akan menghukumnya atau mengusir Syarif Hidayatullah dari wilayah kekuasaannya. Setelah saling menjelaskan duduk perkaranya, akhirnya Syarif Hidayatullah menegaskan bahwa kalaupun putri Ong Tienio yang masih gadis itu tiba-tiba hamil, tentu sudah kehendak Yang Maha Esa dan Kuasa, sehingga siapapun tidak dapat menyembuhkannya. Namun Kaisar malah marah dan mengusir Syarif Hidayatullah dari istananya karena dianggap tidak mampu menyembuhkan penyakit putrinya. Begitu Syarif Hidayatullah meninggalkan istana, Putri Ong Tienio menjerit karena baskom kuningan yang mengganjal perutnya jadi menghilang dan dirinya benar-benar menjadi hamil. Betapa kaget Kaisar Honggi dan para pembesar yang ada di ruang istana itu, sehingga sudah sebulan berlalu pun Putri Ong Tienio menjadi sakit-sakitan, merindukan bertemu dengan ulama muda yang tampan dari Cirebon itu. Ternyata di lubuk hatinya telah bersemi cinta yang tulus sejak pandangan pertama. Akhirnya sang putri Ong Tienio minta izin kepada ayahnya untuk menyusul Syarif Hidayatullah ke Cirebon dan akan meminta agar dirinya dinikahi. Prihatin dengan keadaan putrinya yang bernama Ong Tienio menjadi sakit-sakitan karena merindukan dirinya ditikah oleh ulama muda yang tampan dari Cirebon itu. Akhirnya Kaisar Honggi mempersiapkan 3 buah kapal pesiar kerajaan dengan 100 orang prajurit untuk mengawal Putri Ong Tienio dengan segala perbekalan dan emas permata, serta menitipkan surat permohonan maaf kepada Syarif Hidayatullah serta permintaan untuk mau menikahi putrinya. Sesampainya di Cirebon, Putri Ong Tien beserta rombongannya menyatakan menjadi mualaf dan ingin menetap di Cirebon. Sejak itulah makin banyak etnis Cina yang menjadi
penduduk tetap Cirebon. Tentu Pangeran Sarip Hidayatullah menerimanya dengan senang hati, lalu menyatakan akan menikahi Putri Ong Tienio apabila sudah melahirkan bayinya. Setelah bayi Putri Ong Tienio lahir, Sarip Hidayatullah memberinya nama Pangeran Kuningan, yang kemudian diangkat anak oleh Pangeran Ki Gedeng Lur Agung, yaitu salah satu murid Syekh Sarip Hidayatullah. Lalu, setelah beberapa lama melahirkan, maka Putri Ong Tienio pun dipersunting oleh Pangeran Sarip Hidayatullah dan berganti nama menjadi Nyimas Rara Sumanding. Dalam kajian filologi oleh Aca dan Edi S. Eka Jati tahun 1989 terhadap Carita Parahyangan Sarga III karya tim Pangeran Wangsakerta Cirebon, disebutkan bahwa Mahaprabu Sanghyang Surawisesa yang berkuasa antara tahun 1521 sampai dengan tahun 1535 Masehi memiliki peran penting dalam kelanjutan perjalanan kemaharajaan Pajajaran setelah ditinggal wafat oleh Prabu Siliwangi. Sedangkan Pangeran Surasowan selaku putra kedua Prabu Siliwangi, adiknya Surawisesa dari permaisuri Dewi Kentring Manik Mayang Sunda, telah dijadikan adipati atau pucuk umun di Wahanten atau Banten sekarang, yang memiliki pelabuhan laut yang besar di Merak. Menurut naskah Pustaka Pararatuan Ibumi Jawa Dwipa Parwa 1 Sarga 4 halaman 34, Sang Surasowan mempunyai 2 orang putra, yaitu Raden Arya Surajaya atau Suranggana dan Nyimas Kawung Anten. Pada masa pemerintahan Sang Surasowan di Banten pesisir, Islam mulai bersemi yang disebarkan oleh Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yaitu seorang dai dari Nagri Campa, putranya Syekh Datuk Ibrahim, gurunya Walang Sungsang. Sebagaimana buyut dan ayahnya, yaitu Sang Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dan Sri Baduga Maharaja Pajajaran, maka Sang Surasowan pun bertindak adil bijaksana, toleran terhadap munculnya agama Islam. Atas seizin Sang Surasowan, dalam waktu yang relatif singkat, Islam yang diajarkan Ali Rahmatullah menyebar ke seluruh masyarakat Banten pesisir, sehingga ia diberi gelar Tubagus Rahmat. Bahkan kelak di Hujung Galuh atau Surabaya sekarang, ia pun mendapatkan gelar Susuhunan Ampel. Tubagus alias Raden Rahmat Ali Rahmatullah sejak usia muda sudah menekuni ilmu agama Islam dari ayahnya di negeri Campa. Selesai berguru, ia berkelana, terutama mengunjungi keluarganya di Majapahit.
Sebelum ke Banten, Tubagus Rahmat Ali Rahmatullah pernah singgah dan tinggal di Palembang selama 6 bulan untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Sehingga penguasa daerah Arya Damar sekeluarga pun memeluk agama Islam. Arya Damar atau Arya Dilah adalah adipati dari Majapahit untuk berkuasa di Palembang, karena pada waktu itu Palembang merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Arya Dilah memperistri Siu Banci dan mempunyai anak bernama Raden Kusen yang kelak disebut Dipati Terung. Ratna Siu Banci, putrinya Syekh Bantong Tan Gowat, adalah janda Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Dari perkawinannya dengan Raja Majapahit ini, Ratna Siu Banci dikaruniai anak yang bernama Jinbun atau Raden Praba, yang kelak bernama Raden Patah sebagai pendiri dan sultan pertama di Kerajaan Demak. Dari Palembang, Ali Rahmatullah singgah di negeri Banten. Setelah menetap beberapa lama, berangkat kembali menuju Jawa Timur untuk menemui uaknya yang bernama Ratu Darawati, yaitu permaisurinya Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Ratu Darawati adalah kakak putri Candrawulan, istrinya Syekh Datuk Maulana Malik Ibrahim, atau ibundanya Raden Ali Rahmatullah. Atas usulan Ratu Darawati kepada Prabu Kertabumi, maka Raden Ali Rahmatullah diberi sebidang tanah perdikan di wilayah Ampel Denta, Surabaya sekarang, untuk mendirikan pesantrennya. Dalam tempo 3 tahun, semua penduduk Ampel Denta memeluk agama Islam. Bisanalah Tubagus atau Raden Rahmat Ali Rahmatullah mendapatkan gelar Susuhunan Ampel. Lalu Sunan Ampel Ali Rahmatullah berjodoh dengan putri Ratnawati alias Nyai Ageng Manila, yaitu putrinya Arya Teja selaku Bupati Tuban. Dari perkawinannya, ia dikaruniai anak, diantaranya adalah ke-1 Maulana Makdum Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang. Yang kedua Maulana Saripudin yang kemudian bergelar Sunan Derajat. Putra yang ketiga bernama Siti Sariah atau Nyai Ageng Maloka alias Nyai Ageng Tandes. Dan yang keempat bernama Siti Hapsah atau Mutmainah yang diperistri Raden Sahid alias Sunan Kalijaga, yaitu putra Adipati Tumenggung Tuban Majapahit. Sedangkan selain dengan putri Sunan Ampel, Raden Sahid alias Sunan Kalijaga berjodoh pula dengan Dewi Saroh, putrinya Maulana Isa. Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang anak, antara lain ke-1 bernama Raden Umar Sahid yang bergelar Sunan Muria. Nama masa kecilnya
adalah Raden Prawoto. Sunan Muria memperistri putrinya Sunan Undung yang bernama Dewi Sujina. Lalu putra kedua Sunan Kalijaga bernama Dewi Rukaya. Dan putra yang ketiganya bernama Dewi Sophia.